balik lagi ya, muda-mudi lagi nih. Minggu lalu nih, banyak yang kayak merasa kayaknya gua gitu gangguan mental nih. Waduh. Gua kayaknya sakit jiwa deh gitu. Kan ada kadang yang self claim kayak gitu loh. Nah, itu tuh ada nggak sih sebenarnya kayak beda banget lah antara gangguan mental dan juga gangguan jiwa gitu loh. Halo sahabat bening psikologi, balik lagi di podcast kita hari ini yaitu teman ngobrol, dan seperti biasa saya Rehan tidak sendiri, saya akan bersama teman ngobrol saya yaitu Kakak Pita. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kemarin kita udah minggu lalu ngobrol tentang melepaskan, merelakan gitu kan, dan sekarang kita mau membahas topik yang masih seputar itu nih, penting banget lah gitu. Jadi kita mau membahas tentang ada nggak sih perbedaan psikolog dengan psikiater, terus ada nggak perbedaan gangguan mental sama gangguan jiwa gitu loh, dan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Itu sih topik kita hari ini. Topiknya sangat dekat ya, tapi emang topik psikolog sama psikiater ini kadang orang-orang masih bingung. Iya, Psikolog tuh apa, psikiater tuh ya, apa? mirip-mirip lah gitu. Biasanya orang mikirnya mirip-mirip. Betul. Tapi sebenarnya beda loh, Mas. Kalau psikolog itu biasanya fokusnya lebih ke perilaku, pikiran, sama emosi. Dan psikolog juga penanganannya itu asesmen, konseling sama terapi gitu. Jadi beda. Kalau psikiater itu tuh ranahnya mungkin medis, dokter gitu kali ya? Nah iya, kalau psikiater sendiri itu dia dokter kejiwaan, jadi ranahnya medis. Biasanya aspeknya itu aspek-aspek biologis atau kimia otak gitu. Tapi ya di antara keduanya juga biasanya tetap kolaborasi. Oh, berarti tetap beriringan gitu lah ya? Tetap beriringan, karena kan mungkin ada aspek biologis atau kimia di otaknya itu biasanya dilarikannya ke psikiater, langsung ke dokter kejiwaan. Kalau yang perilaku itu ke psikolog gitu. Asesmen gitu kali ya? Jadi konseling, asesmen, konseling, terus terapi. Nah itu kan biasanya udah banyak lah sekarang tuh kita nyari di mana-mana psikolog banyak lah gitu kan. Iya betul. Nah terus itu kan biasanya nih balik lagi ya, muda-mudi lagi nih. Minggu lalu nih, banyak yang kayak merasa kayaknya gua gitu gangguan mental nih. Waduh. Gua kayak sakit jiwa deh gitu. Kan ada kadang yang self claim kayak gitu loh. Nah itu tuh ada nggak sih sebenarnya kayak beda banget lah antara gangguan mental dan juga gangguan jiwa gitu loh. Ada nggak sih perbedaan? Ya mirip-mirip ya. Tadi tuh kadang ada mungkin Gen Z yang self claim. Gen Z lagi. Aduh gua iya. Soalnya mayoritas di sosmed sekarang Gen Z ya Mas ya. Oh iya bener sih. Ada yang mungkin nyamain gangguan jiwa sama gangguan mental, tapi sebenarnya beda. Kalau gangguan mental sendiri itu dia lebih kepada emosi, overthinking yang berlebihan, depresi atau trauma yang benar-benar ngebekas dan malah berefek kehidupan sehari-hari mereka. Menghambat gitu ya? Iya, burn out itu kan biasanya mungkin anak-anak muda sekarang kerja capek, burn out, lihat sosmed galau. terlalu banyak informasi yang masuk ya. Kadang nggak kefilter mau yang negatif atau yang positif. Itu biasanya masuknya ke gangguan mental. Berarti itu masih ranahnya gangguan mental lah gitu ya. Jadi bukan nggak terlalu parah juga ya, cuma maksudnya yang lebih ke menghambat aktivitas seseorang lah gitu ya. Iya betul, emosinya jadi nggak stabil kan biasanya kayak gitu. Kalau misalkan gangguan jiwa sendiri itu sudah penyakit jiwa kayak skizofrenia, bipolar, delirium itu atau sejenisnya yang lain itu masuknya udah ke gangguan jiwa Mas. Berarti kayak Joker lah ya, film Joker gitu itu mungkin masuknya udah yang gangguan jiwa tuh berarti ya? Iya udah gangguan jiwa sih kalau itu. Tapi ya perlu diingat juga mau itu gangguan jiwa atau gangguan mental lebih baik tuh ya nggak self claim. Dipastikan gitu ya? Iya, dan juga maupun kalian itu mungkin merasa ada gangguan mental atau gangguan jiwa itu tuh bukan aib loh. Iya. Nah kalau misalnya anggaplah kita penasaran ya, kayaknya aku bener gangguan mental deh, atau misalnya kayaknya aku sakit deh. Nah itu caranya gimana tuh buat kita bisa tahu nih, atau istilahnya mengkonfirmasi lah ini bener nggak sih gitu. Itu caranya tuh kayak gimana?
Kalau caranya sendiri, lebih baik konsultasiin sama profesional langsung. Kebetulan di Bening Psikologi, kita tuh ada layanan konsultasi, ada juga layanan terapi, Mas. Oh, ada 2? Ada 2, terapi. iya, ada Bedanya konsultasi tuh dan nah, jadi kalau buat konsultasi sama terapi itu sendiri beda, Mas. Kalau konsultasi sendiri itu tindakan diagnostik di mana konselor bisa mengetahui sebenarnya kondisi klien ini seperti apa. Iya. Nah, kalau terapinya itu nanti metode yang dilakukan untuk membantu klien ini bisa rilis. Jadi beda. Berarti orang ini misalnya datang lah gitu si klien ini, dia konsultasi, ternyata ketahuan nih ternyata misalnya permasalahannya ini, itu baru nanti tindak lanjutnya di terapi. Betul, baru ditentuin terapi yang cocok itu buat klien apa. Nah, jadi kalau di Bening Psikologi itu nggak perlu khawatir juga, Mas. Karena layanan di kita tuh hangat, personal, jadi dibedain banget setiap klien itu layanannya harus seperti apa. Karena kan kebutuhannya beda-beda kan. Dan nggak perlu khawatir lah. Yang tadi kita bahas tadi, gangguan mental atau gangguan kejiwaan itu bukan aib. Iya sih, gitu. betul. Nah, terus apakah misalnya kan banyak lah penyakit mental gitu kan dari si klien misalnya, Kak ini nanti aman nggak ya konsultasi di sini, nanti dibocorin nggak gitu kan. Biasanya orang itu kan ketika tentang masalah psikologis itu kan banyak orang yang skeptis gitu, kayak dia pertama mungkin kan denial dulu nih, dia nggak menyangka mungkin kalau dia tuh sebenarnya punya gangguan mental, dia kan menutup diri lah gitu. Dan apakah aman gitu loh kalau kita berkonsultasi atau terapi di Bening Psikologi? Aman banget, Mas. Jadi kalau konsultasi di Bening Psikologi itu kerahasiaannya dijaga. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat Bening Psikologi itu ngerasa skeptis, konsultasi tuh nggak perlu yang mungkin kalian ngerasa quote and quote parah ya, nggak perlu, itu nggak perlu banget. Kalian mau kenal diri sendiri, mau memperbaiki hubungan sama pasangan, itu juga bisa dibantu dengan konsultasi. Ya kan nanti untuk kebutuhan terapi atau enggak, itu kan harus melewati konsultasi dulu. Jadi benar-benar personal. Ya, siapa tahu ternyata di konsultasi aja tuh udah bisa aman nih, rilis gitu kan misalnya. Nah itu kan dari konsultasi terus ke terapi kan tadi kata Mbak Kapita lah ya, nggak harus parah. Nah kan parah itu kan berarti misalnya mungkin nggak harus sampai yang dia sakit parah dulu, atau misalnya biasanya kan penyakit Gen Z itu asam lambung gitu. Asam lambung nggak harus kayak gitu dulu, tapi kayak misalnya kayaknya aku udah lagi burnout nih lagi, udah bisa langsung konsultasi aja ya mending. Iya, mending konsultasi aja daripada masalah atau emosi negatifnya malah menumpuk, nanti bisa membeludak suatu saat kan. Betul sih. Betul. Jadi kalau mau investasi jangan masalah mental gitu, jangan masalah penyakit, tapi hal-hal baik lah gitu. Iya. Karena nanti ketika misalnya dia menahan emosi lah gitu, tahan sehari, 2 hari, 3 hari, kan nanti pasti ada momen dia meledak gitu loh, capek sendiri. Nah ketika mungkin udah meledak kan bakal lebih repot gitu loh, menghambat kegiatan dan juga aktivitas lah gitu. Iya betul, malah mungkin nanti kalau emosinya menumpuk malah berefek ke lingkungan sekitar kita. Jangka panjang juga berarti. Jangka panjang juga. Kalau Kapita pernah ada pengalaman pribadi yang kayak menahan, meledak lagi gitu. Biasanya kan kalau perempuan malam-malam nangis gitu kan, atau jam overthinking lah gitu kan. Itu biasanya kalau emosi, kalau aku ya pribadi. Kalau emosinya ditahan nih, ada masalah nggak diungkapin atau misalkan masalah personal sama orang lain lagi. Sebenarnya aku ngegerunek nih, kayak aku nggak suka dia ganjel gitu ya, nggak suka dia sikap dia ke aku tuh seperti itu. Tapi karena dipendam aja, malah jadinya berefek ke aktivitas sehari-hari, kayak jadi susah tidur karena overthinking tadi. Jadinya kan malah susah tidur, asam lambung, kurang fokus di kerjaan gitu ya. Iya, jadi ngeganggunya tuh benar-benar di aktivitas sehari-hari banget. Tapi setelah tapi ngungkapinnya juga harus dengan cara yang baik ya kan.
ada tata caranya lah kita menyampaikan sesuatu itu. Nah, makanya buat sahabat bening psikologi langsung aja kalau lagi galau gitu kan, lagi habis putus cinta dan lain sebagainya, dan langsung konsultasi ke bening psikologi. Nah, oke, mungkin pesan terakhir deh nih buat sahabat bening psikologi yang mungkin dia lagi survive atau masih abu-abu lah, ini aku coba nggak ya, ikut nggak ya gitu, atau misal daftar nggak ya buat bisa untuk merilis emosinya gitu loh. Sahabat benih psikologi, kalian nggak perlu ngerasa semuanya harus dilakukan sendirian. Karena selalu ada bantuan dan selalu ada harapan. Keren banget. Nah itu benar banget. Jadi jangan selalu merasa kayaknya aku hidup tuh sendiri. Iya. Ketika memang kita perlu bantuan, ya pertama jangan denial lah. Akui kalau kita memang butuh bantuan gitu loh, sama orang lain atau juga layanan profesional. Nah mungkin karena kita sudah di akhir dan penghujung podcast kita nih, Kak Pita. Nah jadi buat sahabat benih psikologi, sekali lagi kalau memang ingin memiliki permasalahan dan juga sedang ada gangguan mental dan lain sebagainya, bisa langsung konsultasi ke admin bening psikologi. Itu bisa kalian lihat Instagramnya, bisa juga dilihat di TikTok ada. Jadi nanti ada di bio TikTok nomor admin dan lain sebagainya, itu bisa kalian langsung tinggal klik aja. Nah, kita ini punya jargon kayak minggu lalu yang sudah kita ajarkan. Nah, mungkin kita bisa langsung cobain sekaligus menutup podcast kita hari ini. Boleh. Masih hafal nggak? Boleh Mas Rehan, delete. Yang ini bening psikologi, nanti gini dulu, terus solusi kesehatan mental Anda, ke kamera yang tawa. Let's go. Baik, siapa yang mau dihitung nggak? Dirimu. Oke, bening psikologi, solusi kesehatan mental Anda. Baik, terima kasih Kak Pita sudah mampir, dan buat sahabat bening psikologi, kalau mau subscribe silahkan subscribe, atau kalau misalnya punya saran, Kak tolong bahas ini, bahas yang lain gitu, boleh ditaruh di kolom komentar atau juga DM Instagram. Mungkin saya Rehan dari podcast ini dari bening psikologi pamit undur diri. Terima kasih.